Let's sing this song together. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail, and there I find you in the mystery, and oceans deep. My faith will stand, so I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. I am yours, and you are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where faith may fail and fear surrounds me, you never fail, and you won't start now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. You are mine. Spirit leads me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit leads me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace.
Oke, yuk kita doa ya. Bapa, berkati kami dalam sesi kebenaran firman ini supaya kami mendapatkan berkat dari-Mu, supaya kami mendapatkan hikmat yang sempurna untuk membantu kami menjalani kehidupan agar kami didapati berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Oke. Hai, kita ketemu lagi secara online ya. Karena memang kasus lagi meningkat, jadi ya kita harus stay safe, kita harus be wise. Jadi kita harus lakukan ini secara online, tapi kita akan tetap sama-sama belajar dan nggak akan mengurangi kualitas belajar kita ya. Oke, gue dapet tema well-being, tema yang menarik banget karena kalau menurut Google Trend dari tahun 2020 ke 2021 aja kata well-being itu meningkat, search-nya meningkat, pencariannya sebanyak 21%. Yang nggak heran ya, karena pandemi ini kan bikin orang jadi banyak berubah ya, dibutuhkan banyak adaptasi. Dan memang well-being ini jadi satu hal yang dikejar manusia gitu ya. Ini bukan satu hal yang salah. Kalau menurut Oxford English Dictionary, well-being itu the state of being comfortable, healthy, or happy. Ya, dan itu hal yang memang baik yang Tuhan sediakan buat kita, gitu ya. Ini well-being itu bukan bicara hanya soal happiness, gitu ya, tapi juga bicara tentang how satisfied people with their life as a whole, gitu ya. Secara utuh, seberapa sih kita puas sama keberadaan hidup kita, ya. Mental Health Foundation, sebuah lembaga charity dari Inggris yang memang secara khusus menaruh perhatiannya pada mental health dari tahun 1949, mereka bilang bahwa terlepas dari definisi tadi, tapi memang sangat sulit untuk bisa mendefinisikan atau menemukan kesamaan apa sih yang dimaksud dengan well-being menurut setiap orang. Karena memang ternyata yang disebut well-being atau hidup yang sejahtera, setiap orang itu beda-beda. Standarnya beda-beda. Apa yang well-being menurut saya, menurut gua, menurut lo bisa beda. Well-being orang kota, orang desa bisa beda. Well-being orang Indonesia sama orang warga negara Hong Kong misalkan bisa beda, dengan warga negara US beda lagi. Well-being-nya setiap orang itu bisa beda-beda karena ini bicara tentang di titik mana lo merasa cukup, lo merasa puas, lo merasa bahagia, ya. Dan ini kan beda-beda. Kalau misalkan lo tinggal di desa, bisa punya rumah, bisa punya sawah, bisa punya motor, mungkin itu udah satu kondisi yang well-being, udah satu kondisi yang kalau tadi kata Oxford comfortable, happy, healthy gitu ya, hidup lancar-lancar aja nggak ada masalah, ya. Tapi kita juga harus hati-hati, ya, karena well-being ini jadi satu tujuan hidup setiap kita. Dan kalau kita bicara tentang tujuan hidup, ini pasti akan sangat mempengaruhi bagaimana kita berpikir, bagaimana kita bertindak. Ini akan mempengaruhi bagaimana kita menggunakan hari-hari hidup kita. Makanya pagi hari ini gue bawain temanya A Divine Well-Being, ya, bahwa kita boleh punya keinginan atau harapan untuk punya hidup yang sejahtera atau well-being. Tapi let's make sure bahwa harapan kita, keinginan kita akan hidup yang well-being adalah kehidupan well-being yang sesuai dengan standarnya Tuhan. Jangan sampai well-being yang kita kejar, well-being yang kita jadikan satu tujuan hidup adalah well-being yang ternyata bertentangan dengan well-being yang Tuhan siapkan buat kita. Ya, seperti yang terjadi pada murid-murid Tuhan Yesus. Udah 3,5 tahun mereka
berguru sama Tuhan Yesus selama masa pelayanannya Tuhan Yesus gitu ya. Tapi tetap aja di hari terakhir, di momen terakhir sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, di Kisah Para Rasul 1 ayat 6, masih aja tuh murid-muridnya bertanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Dari situ kita bisa lihat bahwa apa yang dipahami oleh murid-muridnya, atau bahkan bangsa Israel pada umumnya saat itu, sebagai hidup yang well-being, hidup yang sejahtera, itu berarti kerajaan Israel itu dipulihkan. Mereka nggak lagi di bawah penjajahan, mereka nggak lagi di bawah pimpinan kerajaan Roma. Mereka nggak lagi berada di bawah tekanan, penderitaan gitu ya. Mereka nggak lagi jadi pendatang gitu ya. Mereka nggak lagi jadi orang asing di tanah mereka sendiri. Dan ini jadi satu hal yang mereka harapkan akan dapatkan dari Tuhan Yesus. Ya. Itulah kenapa waktu Tuhan Yesus bilang di Matius 16 ya, ayat 21 bahwa dia akan segera mengalami apa yang harusnya dialami ya, penderitaan dan sebagainya. Tapi Simon Petrus yang di ayat-ayat sebelumnya mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, waktu mendengar Tuhan Yesus berkata tentang yang harus dia hadapi, yang harus dia selesaikan, tugas yang harus dia selesaikan, Simon Petrus menarik Tuhan Yesus ya, dan menegur, atau dalam terjemahan lainnya memarahi Tuhan Yesus. Matius 16 ayat 22 katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Dari sini kita bisa lihat bahwa ini masih jadi sesuatu yang penting buat pikirannya para murid. Bahwa mereka punya harapan, mereka punya standar bahwa kehidupan yang well-being, kehidupan yang sejahtera itu adalah pada saat kerajaan Israel dipulihkan. Pada saat mereka tidak lagi hidup dalam tekanan penderitaan, tapi mereka kembali ke masa kejayaan Israel. Ya, di situ mereka bisa hidup dalam kebebasan, berkelimpahan gitu ya. Mereka mendapatkan penghormatan gitu ya, sebagai satu kerajaan yang besar. Ini satu standar well-being yang ada dalam pikirannya murid-murid Tuhan Yesus. Setidaknya dari Simon Petrus yang jelas-jelas memarahi Tuhan Yesus. Karena dia ingin melindungi. Karena dia melihat Tuhan Yesus adalah Mesias, juru selamat yang akan memberikan harapan akan kehidupan yang well-being yang dia inginkan. Tapi yang menarik adalah respon Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus langsung mengatakan, nyala iblis. Ya, engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi yang dipikirkan oleh manusia. Ya, Simon Petrus ditegur balik lagi dengan keras oleh Tuhan Yesus. Nyala iblis. Tentu maksud Tuhan Yesus di sini bukan Simon Petrus adalah iblisnya, tapi apa yang ada dalam pikiran Simon Petrus adalah pikirannya iblis. Apa yang menjadi keinginannya, apa yang menggerakkan kehidupannya Simon Petrus, itu adalah pikiran dan harapannya yang bertentangan dengan kehendak Allah. Dan segala hal yang bertentangan dengan kehendak Allah adalah kehendak dari iblis. Nah, inilah yang dari kisah ini kita harus belajar. Jangan sampai kita punya harapan akan kehidupan yang well-being, tapi bukan kehidupan well-being yang Tuhan janjikan, tapi kehidupan well-being yang dibangun oleh dunia. Jangan sampai kita punya standar well-being, bukan standar yang Tuhan tetapkan, tapi standar yang dunia bangun. Dan yang menyeramkan dari standar yang dunia bangun akan kehidupan yang well-being adalah, ini nggak akan pernah berakhir. Nggak akan pernah berakhir. Tapi bisa berakhir pada saat seseorang mengalami kebinasaan kekal. Artinya hidupnya sudah the end. Dan the end-nya bukan dalam kehidupan yang kekal, tapi dalam kebinasaan. Itulah kenapa kita harus menyadari, kita harus mengecek diri kita. Jangan sampai kita punya standar, jangan sampai kita punya gambaran akan kehidupan well-being yang bertentangan dengan kehidupan well-being yang Tuhan sudah siapkan buat kita. 1 Yohanes 2 ayat 17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya.
Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Orang-orang yang orang-orang yang standar well-being-nya, orang-orang yang gambaran well-being-nya adalah well-being yang ditetapkan oleh dunia, adalah well-being yang digambarkan oleh dunia, ada well-being yang diatur oleh dunia. Kita harus sadar bahwa ini akan membawa kita kepada kebinasaan. Tetapi orang-orang yang membangun gambaran, membangun standar hidup well-being yang sesuai dengan kehendak Allah, tetap hidup selama-lamanya. Pengkhotbah 8 ayat 12 sampai 13. Orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan. Ya. Sebab mereka takut terhadap hadiratnya. Tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan. Dan seperti bayang-bayang, ia tidak akan panjang umur. Karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Dunia membangun standar dan gambaran well-being yang seolah-olah kalau kita dapatkan itu, kita akan mendapatkan happiness, kita akan merasa cukup, kita akan merasa content, kita akan merasa, akhirnya ini yang saya cari-cari. Kehidupan yang penuh kenyamanan, healthy, happy. Tapi kenyataannya, kehidupan dengan standar well-being yang dunia bangun, yang dunia gambarkan, yang dunia tetapkan, ini nggak akan pernah selesai. Karena tujuan dari keinginan yang dibangun oleh dunia adalah kebinasaan. Dan orang-orang yang dunia ini akan lenyap. Kenapa? Karena dipenuhi dengan orang-orang yang hidup menuruti keinginannya sendiri. For me, for me, for me, for me, dan for me. Buat gue, buat gue, buat gue, dan buat gue. Dan Yakobus juga katakan, setiap hal yang diinisiasi, setiap hal yang dimulai atau dibangkitkan ya oleh rasa iri dan keinginan untuk mementingkan diri sendiri, itu hanya akan menghasilkan segala macam kekacauan dan perbuatan jahat. Jadi kalau standar atau gambaran well-being yang kita taruh dalam pikiran kita, ya, bukan gambaran atau well-being yang Allah kehendaki, ini hanya akan membawa kita untuk melakukan hal-hal yang evil things, kalau dalam terjemahan lainnya. Akan membuat kita melakukan perbuatan-perbuatan jahat, akan membuat kita melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kerusakan. Kenapa? Karena well-being yang kita inginkan hanyalah menyenangkan, memuaskan diri kita sendiri. Sementara well-being yang Tuhan berikan, yang Tuhan tawarkan, bukan well-being yang seperti itu. Tapi well-being yang terbaik dari sudut pandangnya Allah. Well-being yang bukan hanya memberikan kita kenyamanan atau kebahagiaan selama di dunia yang sementara ini, 70-80 tahun masa hidup kita. Tapi well-being yang akan memberikan kebahagiaan untuk kita sampai nanti ke kehidupan yang kekal. Dan ini jauh lebih layak untuk diperjuangkan, teman-teman. Bayangkan waktu hidup yang 70-80 tahun itu hanya segini, dan kita menghabiskan hari-hari hidup kita untuk mendapatkan kehidupan yang well-being hanya untuk periode yang sesingkat ini. Tapi periode yang jauh lebih panjang yang disebut dengan kekekalan, kita nggak hidup dalam kehidupan yang well-being. Dan iblis dengan dunia membuat ilusi seolah-olah saat kita mencapai kehidupan yang well-being di masa periode hidup yang singkat ini, maka kita akan merasa cukup dan kita akan selesai. Tapi kenyataannya, well-being-nya hanya di masa-masa ini saja. Setelahnya, wah, not well-being. Ya, gua nggak tahu tuh bahasa lainnya apa gitu ya. Ya kita harus betul-betul cek. Ya, jangan sampai standar atau gambaran well-being yang ada dalam pikiran kita, yang membuat kita mengarahkan semua upaya, semua usaha dalam kehidupan kita adalah well-being yang salah, bukan yang Tuhan berikan. Di Yohanes 4 ayat 14, ya, Tuhan Yesus sendiri berkata, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kalau kita meminum air, kalau kita menemukan, kalau kita membangun standar dan gambaran well-being dari sudut pandangnya Tuhan, dari kacamatanya Allah, maka kita nggak akan pernah lagi merasa haus. Kita tidak akan pernah merasa tidak cukup.
Kita tidak akan seperti kerbau yang dicucuk hidungnya, yang terus-terus ditarik oleh keinginan yang tidak pernah habis. Kita akan mencapai perhentian kita. Kita akan merasa cukup konten. Kita akan merasa, oke, this is well-being. Kenapa? Karena kita sudah minum air yang diberikan oleh Tuhan. Karena kita membangun standar dan gambaran well-being yang benar. Nggak ada yang salah dengan kehidupan well-being. Tapi pastikan well-being yang kita kejar, well-being yang kita ingin dapatkan adalah well-being yang benar di mata Allah. Well-being yang sesuai dengan yang Tuhan siapkan buat kita. Saat kita stay, saat kita connected, saat kita berakar kuat di dalam Tuhan, kita akan mendapatkan dua hal. Karunia untuk menikmati kehidupan yang sementara, dan karunia untuk menikmati kehidupan yang kekal. Kalau well-being yang dunia tawarkan, kita hanya bisa menikmati dalam waktu yang sangat singkat. Tapi kemudian tidak well-being. Tapi dalam Tuhan, kita diberikan karunia untuk bisa menikmati kehidupan yang singkat, walaupun banyak masalah, walaupun banyak hal-hal yang tidak enak, walaupun ada begitu banyak hal yang harus kita korbankan, walaupun ada begitu banyak masalah yang harus kita lalui. Tapi Tuhan akan memberikan kita karunia untuk tetap merasa sejahtera, untuk tetap merasa bahagia, untuk tetap merasa well-being, walaupun ada masalah-masalah, walaupun kita melalui hal-hal yang menurut dunia, wah ini masalah, ini kutukan, ini hal-hal yang buruk. Tapi bagi kita, orang-orang yang sudah minum air yang sudah Tuhan berikan, kita akan tetap merasa, this is well-being. Ini hidup yang sejahtera. Kenapa? Karena kita hidup dalam perlindungan tangan Tuhan. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan kesejahteraan hidup yang benar? Yang pertama, kita harus membangun kesadaran bahwa kita ini hamba Tuhan. Kita sering dengar, tapi kita harus terus mengingatkan diri kita bahwa kita ini hamba Tuhan. Kita nggak bisa hidup semau kita. Semua keinginan di hidup kita harus berasal dari Bapa. Karena balik lagi, hidupku bukan milikku lagi. Jadi artinya kita juga nggak berhak untuk memiliki keinginan, kita nggak berhak untuk membangun standar-standar well-being dalam hidup kita. Tapi yang harus kita isi adalah keinginan-keinginan dan standar well-being dari Bapa. Ya, saat kita berkata bahwa Dia penebusku, kita harus ingat bahwa pernyataan itu juga hadir dengan konsekuensi. Bahwa kita nggak lagi memiliki hak atas hidup kita. Karena kita udah berkata bahwa Dia adalah penebus kita. Maka kita adalah umat tebusan. Saat kita ditebus, kita udah nggak lagi punya hak atas hidup kita. Roma 14 ayat 8, Rasul Paulus katakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Tegas banget pernyataannya. Nah mungkin poin satu tadi ini terdengar menyeramkan. Ya, wah, nggak boleh punya keinginan. Ya, wah nggak bisa, hidupku bukannya aku lagi. Mungkin beberapa dari kita membayangkan ini jadi sesuatu yang menyeramkan. Tapi menariknya gini, kalau kita menyadari bahwa kehidupan yang Tuhan berikan, kehidupan yang Tuhan siapkan adalah kehidupan yang berkualitas terbaik, ya, top notch quality yang udah disiapin bagi kita, maka harusnya perasaan kita bukan lagi takut atau khawatir saat kita harus menyerahkan seluruh hidup kita. Tapi perasaan kita harusnya berubah menjadi excited. Wow, cannot wait apa yang akan Tuhan kasih ke gue. Kehidupan apa yang akan gue jalani bersama Tuhan. Dari yang tadinya takut, tapi saat kita melihat bahwa wow, kehidupan di dalam Tuhan, kehidupan yang grand, kehidupan yang melebihi beyond apa yang kita bisa pikirkan. Maka kita nggak lagi jadi takut atau khawatir. Yang terjadi adalah kita excited. Oke, wow, ayo come on, kapan gue akan dapatkan ini? Kapan aku akan dapatkan ini? Nah itulah kenapa kita membutuhkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Roh Kudus inilah yang akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus yang akan menunjukkan kepada kita, kalau istilahnya anak-anak zaman sekarang, anak-anak TikTok, hidden gems, ya, mutiara-mutiara yang tersembunyi, keindahan-keindahan dalam hidup yang kita lagi jalani di dunia ini, tapi dalam penundukan akan kehendak Allah. Kita akan melihat keindahan
kita akan melihat the beauty of this life instead of kita melihat masalah, trouble, kemalangan, duka. Instead of that, kita akan melihat all the good things despite of setiap masalah atau hal-hal buruk yang terjadi. Roh Kudus akan menunjukkan, akan memberikan kita sukacita dan damai sejahtera yang berbeda dengan yang dunia berikan, seperti yang Bro Merik sampaikan di minggu pertama kemarin. Sebab manusia bukan hidup dari roti aja, teman-teman. Ya, tetapi dari setiap firman, dari setiap rema yang keluar dari mulut Allah. Saat kita mengalami momen-momen kejadian-kejadian dalam hidup, dan kita berjalan dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan bisa sampaikan kepada kita, kenapa ini terjadi? Maknanya apa? What's the beauty of it? Apa yang mau Tuhan sampaikan? Hikmatnya apa? Mutiara yang terpendam apa? Hidden gems apa yang mau Tuhan kasih? Dan itu akan membuat kita amazed sama rencana Tuhan. Itu akan membuat kita amazed sama kehidupan well-being yang Tuhan janjikan. Kita membutuhkan Roh Kudus. Itulah kenapa kita harus selalu berjalan dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Supaya kita bisa melihat segala hal yang terjadi di hidup dalam sudut pandangnya Allah. Dan itu akan membuat kita merasa well-being. Ya. Dan yang ketiga, kalau tadi yang pertama, apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan kesejahteraan hidup yang benar? Yang pertama adalah membangun kesadaran bahwa kita ini hamba Tuhan. Ya. Yang kedua, hidup dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Dan yang ketiga, kita harus perhatikan betul circle kita dan apa yang kita konsumsi melalui mata dan telinga kita. Mazmur 1 ayat 1-3, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wow. Kalau kita betul-betul mengendalikan ya setiap tindakan dalam keseharian kita. Kita membatasi dengan siapa kita bergaul. Kita membatasi kepada siapa kita bertanya, meminta pertimbangan, meminta nasihat. Kita membatasi apa yang masuk ke dalam telinga dan mata kita. Ya, ini peran yang bisa kita lakukan untuk membuat kita bisa punya a divine well-being standard. Ya, dengan cara memilih siapa yang ada di circle kita. Bukan berarti itu kemudian kita harus keluar dari semua circle-circle yang tidak benar. Tapi pastikan mereka yang ada di circle satu. Ya, lingkaran orang-orang tempat kita meminta nasihat, meminta pertimbangan. Adalah orang-orang yang gairah hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Orang-orang yang gairah hidupnya, makananku ialah melakukan kehendak Bapa, seperti yang Tuhan Yesus katakan. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang makanannya melakukan kehendak Bapa, kita akan mulai pelan-pelan membangun standar a divine well-being. Bukan well-being standar menurut dunia, tapi well-being standar yang divine well-being. Ya, mari kita ambil satu tindakan yang konkret. Kalau kita lihat selama ini, kita masih menghabiskan waktu ya berjalan menurut nasihat orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang duduk dalam kumpulan pencemooh, kita harus tinggalkan itu. Kita harus mulai membangun kehidupan yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kesukaan. Bukan cuma sekedar keharusan, tapi kesukaan Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini bagian yang bisa kita lakukan. Supaya kita bisa membangun a divine well-being standard. Well-being yang berstandar ilahi. Well-being yang berstandar yang Tuhan inginkan. Yuk, teman-teman, gue ngajak kita untuk koreksi sudut pandang kita tentang well-being. Jangan sampai kita terjebak dalam standar well-being yang dunia bangun. Standar well-being yang iblis gunakan untuk membawa kita ke dalam kebinasaan yang kekal. But instead, yuk kita bangun a divine well-being standard. Dengan pertama menyadari bahwa setiap kita adalah hamba Tuhan. Dan konsekuensi dari menjadi hamba Tuhan adalah kita nggak boleh lagi punya keinginan. Bukan berarti nggak punya tujuan hidup. Tapi pastikan setiap hal yang menggerakkan kehidupan kita adalah keinginan Bapa.
adalah kehendak Allah yang menyenangkan hati Allah. Dan yang kedua, pastikan dalam keseharian kita hidup dalam persekutuan dan pimpinan Roh Kudus. Dan yang ketiga, perhatikan circle kita dan apa yang kita izinkan masuk ke mata dan telinga kita. Karena itu akan membentuk standarnya. Gue berdoa buat teman-teman yang sama-sama lagi menyaksikan ibadah di pagi hari ini, pagi siang hari ini. Kita sama-sama berjuang untuk menemukan a divine well-being standard lewat keseharian kita saat kita terus tertanam di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang boleh sama-sama kami dengar pagi hari ini. Biar kami berjuang untuk membangun a divine well-being standard. Satu harapan, satu gambaran tentang kehidupan well-being dari sudut pandang Engkau. Agar kami tidak terjebak dan tersesat dalam keinginan-keinginan yang membinasakan kami. Terima kasih Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah pagi siang hari ini. Biar kami terus berada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Dan biar hikmat Tuhan juga menuntun kami agar kami mengambil keputusan yang menyenangkan hati Bapa senantiasa. Terima kasih Bapa. Amin. God bless teman-teman.